Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Malam ini kita akan mengkaji satu tema yang menarik tentang 6 kelompok ataupun kondisi 6 kelompok kelak pada hari kiamat. Dari mana kita dengan posisi mereka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang wajib kita imani dan yang mengkufurinya bisa kufur adalah beriman dengan adanya hari akhir. Karena beriman dengan adanya hari akhir satu di antara rukun-rukun iman. Lah di antara beriman kepada hari akhir itu termasuk juga beriman dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat setelah kematian kita. Ada beberapa kelompok yang dikelompokkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kelompok-kelompok ini layak masuk surga, ataukah kelompok ini tidak layak masuk surga? Inilah yang kita akan bahas, 6 kelompok pada hari kiamat, kemana tempat kembali mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak panjang muqaddimah, kita langsung saja yang pertama. Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah atau orang-orang yang hidup di masa Fatrah. Apa itu Fatrah? Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada kamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika fatrah. Sini ada kalimat fatrah, maksudnya terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian mengatakan tidak ada datang kepada kami seorang pembawa berita gembira ataupun pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita dan pemberi peringatan, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Secara bahasa fatrah itu artinya terputus, tetapi secara istilah di sini artinya orang-orang yang hidup di zaman antara 2 rasul atau 2 nabi. Jadi ajaran Rasul yang sudah lewat, sudah hilang,
sementara Rasul yang akan datang belum muncul. Lah, ashabul fatrah ini berada di tengah-tengah tuh. Mau ngikuti ajaran yang lama sudah hilang, mau ngikuti ajaran yang baru belum ada nabinya. Berarti fatrah itu hidup di antara kekosongan para nabi dan rasul. Itulah yang disebut dengan ashabul fatrah. Sebagian para ulama mengkiaskan ashabul fatrah ini kepada orang-orang yang hidup di pedalaman, mungkin di tengah hutan, tidak ada ustadz datang ke situ, tidak ada pendakwah datang ke situ, mereka tidak kenal apa itu Quran. Mereka hidup ya dari kecil, kemudian sampai dewasa, sampai tua, sampai mati ya di hutan itu saja. Tidak kenal apa itu Islam karena tidak ada yang menyampaikan Islam kepada mereka. Lah, orang-orang yang hidup di pedalaman ini juga dikiaskan kepada ashabul fatrah, karena ashabul fatrah tadi orang yang hidup di dalam kekosongan di antara dua nabi atau dua rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, mereka kalau diwafatkan itu kemana kembalinya? Ke nerakakah ke surga? Ini yang kita akan bahas ashabul fatrah ini. Kita akan baca satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari Al-Aswad ibni Sari. Kita baca. Anil Aswad ibni Sari anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yaumal qiyamati. Dari Aswad ibn Sari bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ada 4 orang yang akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, rajulun asam la yasma'u syai'an. Pertama yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tuli, enggak bisa dengar. Sama sekali tidak bisa dengar, dari lahir sudah tuli dia. Orang tuli yang enggak bisa dengar Quran, enggak bisa dengar ceramah, orang tuli. Kemudian juga yang kedua, wa rajulun ahmaq. Orang yang dungu. Nanti apa maksudnya orang dungu kita jelaskan. Ataupun dengan kata lain, orang yang pandir. Kemudian warajulun haramun. Kemudian yang ketiga, orang yang pikun. Kemudian yang keempat, warajulun mata ala fatratin. Dan seseorang yang meninggal di masa fatrah. Nah, disinilah kalimatnya fatrah, hidup di masa kekosongan para nabi dan rasul. Fa ammal asam, adapun orang tuli, fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'an. Adapun orang tuli akan mengatakan, ya Rabb, agama Islam memang sudah datang kepadaku, masalahnya aku tidak bisa mendengar. Aku tidak bisa mendengar Quran, aku tidak bisa mendengar hadis dibacakan, aku tidak bisa mendengar orang ceramah. Macam mana ini? Ya. Kemudian yang kedua, wa ammal ahmaq fayaqulu rabbi laqad ja'al islam was-sibyan yakhdimunani bil ba'ri. Adapun orang yang pandir, agak sedikit gila-gila, memang sudah datang Islam kepadaku, tapi anak-anak melempari aku dengan batu. Orang gila. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal haram, adapun orang pikun, fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma'aqilu syai'an. Adapun orang pikun akan mengatakan, ya Rabb, memang Islam datang kepadaku sementara aku dalam keadaan tidak berakal.
Macam mana ini? Aku tidak berakal, hilang ingatan. Kemudian yang terakhir, wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang-orang yang hidup di zaman kekosongan Rasul tadi, kosongan Nabi tadi, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawathiqahum liyuti'ahu fayursilu ilaihim anidkhulun nar. Qala fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Adapun yang terakhir, Ashabul Fatrah mengatakan, ya Rabb, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku. Tidak ada rasul, aku akan mengambil ajaran yang mana? Rasul aja tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian mereka bahwa mereka benar-benar akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang ini dikumpulkan di Arasat, di sebuah padang yang sangat luas. Pertama, rombongan orang-orang tuli. Yang kedua, rombongan orang-orang gila. Yang ketiga, rombongan orang-orang yang sudah pikun. Dan yang keempat, rombongan orang-orang yang hidup di masa fatrah. Maka Allah buat perjanjian kepada mereka, baik, aku akan uji kalian. Siap enggak kalian mentaati ujianku, kata Allah. Maka semua manusia di situ, yang 4 kelompok tadi mengatakan, ya, kami siap. Apa yang terjadi? Maka dijelaskan di sini, fayursilu ilaihim, maka akan diutus kepada mereka neraka yang menyala-nyala, kemudian lehernya keluar. Neraka itu punya leher, lehernya keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka itu. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka, hakikatnya mereka masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang yang enggan masuk ke dalam neraka itu, berarti dialah yang masuk neraka. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka memasukinya, sesungguhnya neraka itu menjadi sejuk dan selamat bagi mereka. Itulah ujian mereka, Ashabul Fatrah. Karena yang namanya manusia, ikhwatu fiddin, walaupun tidak punya agama, tidak punya keyakinan, pasti di situ ada orang baik, di situ ada orang jahat. Walaupun tidak punya agama tuh, Ashabul Fatrah itu pasti ada orang baiknya, ya mungkin baik dengan temannya, baik dengan tetangganya, dan secara tabiat pasti ada orang jahatnya di situ. Makanya diuji seperti itu. Disediakan neraka, kemudian disuruh masuk. Kalau mereka mentaati Allah dan mereka masuk, selamat mereka. Tapi kalau mereka tidak mau masuk, mereka tidak selamat. Kenapa kemudian seperti itu? Karena kaidah Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 15 itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengadab siapapun sebelum Rasul diutus kepada mereka. Dan itu keadilan Allah. Allah itu maha adil, tidak mungkin mengadab sebuah kaum kalau Rasul tidak diutus di situ. Makanya setiap orang yang masuk ke dalam neraka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuhum. Setiap kali sekumpulan orang-orang kafir itu dilempar ke dalam neraka, maka malaikat-malaikat penjaga neraka akan mengatakan, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu, mereka mengatakan, bala, ya sudah sampai. Qad ja'ana nadhirun, peringatan itu sudah sampai kepada kami. Fakadzabna, kami pun mendustakannya. Artinya bahwa kalau seandainya mereka mengatakan tidak ada nabi yang sampai kepada kami, berarti Allah Subhanahu wa taala zalim menghadap mereka. Karena
Bagaimana mengadab sebuah kaum yang belum datang peringatan kepada mereka? Makanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penuh neraka, bukankah sudah datang kepada kalian para rasul? Mereka mengatakan, ya sudah pantas kalian diadab. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ashabul fatrah. Yang kedua, ashabul a'raf. Dalam Quran itu ada surat namanya surah Al-A'raf. Apa Al-A'raf itu? Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin wa nadau ashabal a'raf wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun haula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmati udkhulul jannah la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Perhatikan surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Dan di antara keduanya, maksudnya keduanya di sini antara sorga dan neraka, ada tabir yang menghalangi orang-orang ini. Maksudnya orang-orang ini adalah orang-orang yang berada di atas A'raf, tempat tinggi. Dari sini kita tahu bahwa A'raf itu secara bahasa adalah tempat yang berada di ketinggian. Itu disebut A'raf. Tapi maksudnya A'raf di sini artinya orang yang berada di tengah-tengah antara sorga dan neraka. Itulah A'raf. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara keduanya penghuni sorga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tinggi itu ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni sorga, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu. Dan orang-orang yang di atas tempat tinggi ashabul a'raf itu menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Maka Allah berfirman, masukkanlah kamu ke dalam sorga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula bersedih hati. Dari ayat ini kita tahu bahwa ashabul a'raf itu maksudnya orang yang berada di tempat yang tinggi di tengah-tengah antara sorga dan neraka. Dia di tengah-tengah saja tuh. Pertanyaannya, orang yang hidup di tengah-tengah sorga dan neraka ini kemana tempat kembalinya? Dan siapa a'raf ini? Kenapa diletakkan di tengah-tengah surga dan neraka itu? Baik, kita akan mengambil beberapa pendapat para ulama. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum faqasurat bihim sayyi'atuhum anil jannah wa tazawajat bihim sayyi'atuhum 'anin nar fawuqifu hunaka hatta yaqdiyallahu fihim ma syaa
thumma yudkhiluhumul jannah bi fadli rahmati. Menurut Hudzaifah ibn Yaman dan Abdullah ibn Abbas, Ashabul A'raf itu artinya orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya itu sama. Kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Dia sama saja di tengah-tengah. Kebaikannya tidak lebih, keburukannya juga tidak lebih, sama. Lah kebaikan yang 50% ini menghalangi dia dari masuk ke dalam neraka, tapi keburukan yang 10% ini menjadikan dia tidak masuk surga. Makanya di tengah-tengah itu. Tetapi setelah kemudian mereka dihisab, dan mereka dihisab paling terakhir. Setelah semua dihisab, mereka paling terakhir. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Dari sini kita tahu Ashabul A'raf itu walaupun mereka dihisab paling terakhir, tapi ujung-ujungnya masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masuk surga itu bukan karena keadilan Allah, tidak. Orang masuk surga itu karena rahmat. Kenapa karena rahmat? Kenapa bukan karena keadilan? Karena seandainya kita ini melakukan sujud dari mulai lahir sampai mati, kita jadikan untuk sekali sujud kepada Allah, tidak pernah maksiat, itu belum bisa kita ini mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Makanya Allah mengatakan kalla lamma yaqdima amarahu dalam surah Abasa. Sekali-kali manusia itu tidak sanggup menjalankan semua perintah Allah. Artinya kalau seandainya kita tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kita habiskan hidup kita untuk ibadah, itu belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Sebab itulah makanya semua manusia, hatta para nabi, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masuk surga bukan karena amalannya. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa ibadahnya. Tapi ibadah Nabi tidak bisa memasukkan Nabi ke surga dengan ibadahnya. Tetap Nabi juga masuk surga karena rahmatnya. Dan itu berdasarkan hadis. Termasuk engkau wahai Rasul? Ya, termasuk saya. Saya pun dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya, bukan karena amalannya. Tetapi rahmat itu diraih karena amalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini pendapat yang pertama. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, siapa Ashabul A'raf itu? Man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf fawuqifu 'ala sirat. Orang-orang yang sepadan kebaikan dan keburukannya, itulah Ashabul A'raf, dan mereka akan diberdirikan di atas titian siratal mustaqim. Karena titian itu kan tengah-tengah antara surga dan neraka itu. Ya. Tengah-tengah antara surga dan neraka. Bawahnya neraka, setelahnya surga. Nah, di tengah-tengah ada di situ. Tsumma arafu ahlal jannah wa ahlan nar. Kemudian Ashabul A'raf ini memandang, terkadang sekali-kali memandang penduduk surga dan sekali-kali memandang penduduk neraka. Dia bisa melihat kawan-kawan yang masuk ke dalam surga dan bisa pula melihat kawan-kawan yang masuk neraka. Dia bisa memandang tuh teman-teman yang sedang diazab di neraka dan teman-teman dia yang sedang mendapatkan nikmat di surga. Kemudian apabila kemudian mereka melihat teman-teman yang ada di neraka itu, maka mereka akan mencela dan mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Lihat, harta yang kalian kumpulkan di dunia rupanya tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian, dan kesombongan kalian menjadikan kalian masuk ke dalam neraka. Dicela sama Ashabul A'raf. Tetapi kalau seandainya mereka memandang ke surga, maka mereka mengatakan, ya Allah, masukkan segera aku ke surga, masukkan aku segera ke surga. Tapi tidak juga dimasukkan sampai betul-betul semua manusia dihisab. Baru mereka terakhir, baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini pendapatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Tetapi ada juga pendapat-pendapat yang lain ashabul a'raf itu, seperti Imam dikatakan mereka adalah kaumun kharaju fil ghazwati bi ghairi idni abaihim. Mereka adalah orang-orang yang keluar jihad, berjihad di jalan Allah, berperang, tapi mereka tidak mendapatkan izin orang tuanya. Kemudian mereka mati syahid. Syahidnya mereka, harusnya mereka masuk ke dalam sorga, tapi karena mereka tidak dapat izin orang tua, dianggap durhaka. Itu pula yang kemudian menyebabkan masuk neraka. Jadi tengah-tengah jadinya, masuk sorga karena syahidnya, tapi tidak bisa masuk sorga karena punya dosa durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi tengah-tengah akhirnya. Itu satu pendapat juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ashabul a'raf di sini adalah hum qaumun radiya anhum ahadul abawaini dunal akhar, ataupun orang yang bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Ibunya redha dengan kita tapi bapaknya tidak redha, atau sebaliknya. Keredoan salah satunya menjadikan dia masuk surga, tapi tidak redha salah satunya menjadikan dia masuk neraka jadinya. Nah, jadi tengah-tengah tuh. Makanya mencari redha kedua orang tua, bukan salah satu dari orang tua gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang kemudian hanya mencari redha satu saja dan mengabaikan yang lainnya, itulah ashabul a'raf. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, tetapi pendapat yang masyhur dari kalangan ulama mufassirin, ahli tafsir, adalah pendapat yang pertama tadi. Orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya, mereka lah ashabul a'raf, tapi ujung-ujungnya mereka pun masuk ke dalam surga. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang meninggal di waktu bayi. Mereka orang-orang yang meninggal di waktu bayi. Dan orang-orang yang meninggal di waktu bayi ini kan ada macam-macamnya kan. Ada anak dari orang-orang Islam, bayi-bayi orang Islam, tapi juga ada bayi-bayi orang kafir. Apakah bayi orang Islam ini beda dengan bayi orang kafir kelak pada hari kiamat? Tempat mereka itu mungkin bayi orang Islam masuk surga, bayi orang kafir masuk neraka kan ikut bapaknya, atau gimana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masiru atfalil muslimin, kembalinya anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, maka sepakat para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, fa amma wildanul mu'minina fala khilafa bainal ulama. Adapun bayi-bayi orang mukmin yang meninggal di waktu kecil, tidak ada khilaf ulama, mereka masuk surga. Tidak ada khilaf ulama, mereka masuk ke dalam surga. Sebagaimana juga dinukilkan oleh Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Farra Al-Hambali dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana Imam Ahmad mengatakan la yakhtalifu fihim annahu min ahlil jannah. Tidak ada satupun ulama berselisih, kata Imam Ahmad, bayi-bayi ini masuk surga. Yang diperselisihkan para ulama adalah bayi-bayinya orang kafir. Kemana tempat kembalinya tuh bayi-bayi orang kafir tuh? Pendapat yang pertama, annahum fil jannah, mereka tetap masuk surga sama dengan bayi-bayi orang-orang yang beriman, karena mereka terlahir fitrah tidak punya dosa. Lalu apa sebabnya mereka masuk neraka? Orang masuk neraka itu karena punya dosa. Bayi ini belum punya dosa, maka mereka di surga. Kemudian pendapat yang lain, annahum alal a'raf, mereka dikategorikan sebagai ashabul a'raf dalam kelompok yang kedua. Mereka masuk dalam ashabul a'raf, kelompok yang kedua. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, annahum ma'a abaihim finnar, tetap bayi-bayi orang kafir ikut bapaknya di neraka. Dan ini pendapat yang dinasabkan kepada Al-Qadi Abu Ya'la. Kemudian juga pendapat yang ketiga, tawakuf, tidak mau mengatakan bayi-bayi orang kafir di sorga, ataupun tidak mau mengatakan bayi-bayi orang kafir di neraka.
Seperti ucapan Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah, Al-Imam Ibnul Mubarak, kemudian Imam Ishaq ibn Rahawi dan yang lainnya mengatakan, aku tidak bisa memastikan apakah mereka di surga atau neraka. Tawakuf, diam, tidak mau berpendapat. Kemudian pendapat yang keempat, annahum khadamu ahlil jannah, mereka adalah masuk ke dalam surga tapi akan jadi pembantu, akan menjadi pembantu penduduk surga. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Mereka akan dijadikan anak-anak yang kemana-mana bawa gelas, bawa teko, melayani orang-orang yang ada di surga itu. Itu pendapat yang keempat. Mereka adalah khadamu ahlil jannah. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa, dan mengatakan la asla li hadzal qaul, walaupun kata Ibn Taimiyah tidak ada dalilnya katanya, tapi ya pendapat dinukilkan saja ya. Kemudian yang kelima, annahum yumtahanuna fil akhirah. Ada yang berpendapat bayi-bayi orang kafir sama dengan kelompok pertama ashabul fatrah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesimpulannya, saya mengambil pendapat Imam Nawawi. Ma'ruf Imam Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i. Semua mazhab Syafi'i pasti mengacu kepada pendapat Imam Nawawi ya. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ba'da an haka aqwal al-ulama'i fihim was-salis was-sahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiquna annahum min ahlil jannah. Pendapat Imam Nawawi setelah menjelaskan perselisihan yang banyak sekali yang saya sebutkan tadi, beliau mengatakan bayi-bayi orang kafir itu sama dengan bayi-bayi orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga. Artinya kembalinya ke surga. Ini kelompok yang ketiga. Kita masuk kelompok yang keempat, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka mati di atas kekafiran dan mati di atas kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Jadi kelompok yang keempat ini masuk neraka, tidak akan keluar. Siapa mereka? Orang yang mati di atas kekafiran dan orang yang mati di atas kemusyrikan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, tidaklah satu pun kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kau tidak beriman, maka mereka tidak akan selamat, mereka menjadi para penghuni neraka. Jadi kelompok yang keempat sudah jelas, orang kafir, orang musyrik, kalau mati tidak bertobat, maka mereka masuk ke neraka dan dikekalkan di dalamnya. Dan ayat-ayat tentang kekekalan mereka banyak. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bicara soal ini. Kemudian yang nomor 5, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah kemudian terbagi menjadi 3. Orang-orang yang beriman terbagi menjadi 3.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka terbagi menjadi tiga ini? Yang pertama, orang-orang yang beriman yang dibagi tiga ini, yang pertama, mereka adalah yang disebut dengan as-sabiqun. Saya baca dulu ayatnya. Dalam surah Fatir 32, dalam surah Fatir 32 disebutkan tiga kelompok orang-orang yang beriman ini. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada hamba-hamba pilihan kami. Kemudian orang-orang yang beriman terhadap Quran ini terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara mereka muqtasid, tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, dan yang ketiga orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rinci satu-satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, disebutkan para ulama yang qasimun nas yaumal qiyamah ila thalathati asnaf. Manusia pada hari kiamat, maksudnya dari orang-orang yang beriman, terbagi menjadi tiga kelompok. Kaumun an yaminil arsy, ada satu kaum yang diletakkan di kanan arsy, di kanannya arsy, sebelah kanan arsy. Wa humul ladzina kharaju min syikki adamil aiman, dan merekalah orang-orang yang ruhnya keluar dari sebelah bahu kanannya Adam. Wa yu'tauna kutubahum bi aimanihim, dan mereka yang mengambil catatannya ketika dihambur-hamburkan Allah dengan tangan kanannya. Dan umumnya mereka masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan muqtasid, tengah-tengah. Disebut ashabul yamin. Ashabul yamin itu sama dengan muqtasid. Kemudian yang kedua, wa akharuna an yasalil arsy, wa akharuna an yasharil arsy. Adapun mereka adalah orang yang di sebelah kirinya arsy. Kemudian mereka ruhnya keluar dari sebelah bahu kiri Adam alaihi salam, dan mereka yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Maka merekalah umumnya masuk neraka. Tapi karena mereka dari kalangan orang yang beriman, mereka tidak dikekalkan di neraka, hanya diazab saja, dibersihkan dosanya. Itulah yang disebut dengan zalimul li nafsi, orang yang menzalimi dirinya. Adapun wa ta'ifatun yang ketiga, sabiquna al khairat, orang-orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan, maka mereka di atasnya ashabul yamin. Merekalah para nabi, merekalah para rasul, merekalah para siddiqin, merekalah para syuhada, merekalah orang-orang saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wa salihin. Mereka adalah empat kelompok. Mereka para nabi, mereka para siddiqin, mereka para syuhada, mereka para salihin. Ini sudah langsung surga. Jadi kalau kita simpulkan orang-orang yang beriman ini, pertama orang-orang yang tinggi derajatnya, mereka as-sabiqunal awwalun, mereka as-sabiqunan bil khairat, para nabi, para siddiqin, orang-orang saleh, para syuhada. Ini kelompok yang paling tinggi, direct masuk surga, nggak ada cerita. Kemudian yang kedua ashabul yamin. Ashabul yamin ini mereka masuk ke dalam surga. Boleh jadi mungkin setelah dihisab, hisabnya mudah, atau di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan azab,
atau mereka masuk surga dapat syafaat dan belum pernah mencicipi neraka. Walaupun mereka sebenarnya harus masuk neraka dengan dosanya, tapi karena dapat syafaat mereka tidak masuk neraka. Mereka masuk ke dalam surga. Adapun yang ketiga ini, mereka harus masuk neraka dulu. Dibersihkan dulu dosanya, baru setelah itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah tingkatan orang-orang yang beriman di akhirat. Ya, tingkatan orang-orang yang beriman di akhirat. Adapun kenapa dijadikan tingkatan seperti ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa demikian? Karena adapun as-sabiquna bil khairat, kenapa sabiquna bil khairat itu paling tinggi tingkatannya? Dijelaskan oleh ahli tafsir, karena mereka adalah al-fa'ilu bil wajibatil wal mustahabati at-tariku lil muharramati wal makruhati wa ba'dul mubahat. Karena mereka orang-orang yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah pun ditinggalkan. Siapa yang bisa melakukan ini, ikhwan? Kecuali para nabi. Yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang haram, yang makruh ditinggalkan, yang mubah saja ditinggalkan, karena tidak ada manfaatnya. Makanya mereka ini kelompok yang paling tinggi. Ini disebut sabiqum bil khairat. Adapun muktasid tengah-tengah, al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat, wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, dan terkadang mereka meninggalkan yang sunnah, dan terkadang mereka melakukan yang makruh. Berarti kan ada kurangnya di sini. Ya, mereka melaksanakan yang wajib, mereka meninggalkan yang haram, tapi terkadang mereka tidak melakukan sunnah, terkadang mereka melakukan yang makruh, walaupun tidak ke yang haram. Makanya di tengah-tengah dia. Adapun zalimul li nafsi, yang terakhir, al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, yang meremehkan sebagian kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya, al-murtaqibu li ba'dil muharramat, bahkan mungkin juga melaksanakan sebagian yang diharamkan. Mungkin jatuh ke zina, mungkin jatuh ke khamar, mungkin jatuh ke judi, mungkin jatuh ke ghibah, dan begitu seterusnya. Tapi dia terkadang meninggalkan yang lain tapi mengerjakan yang lain. Begitu juga kewajiban, dia meremeh-remehkan kewajiban, makanya dia diletakkan yang paling bawah. Inilah kelompok yang kelima. Adapun yang terakhir, yang keenam, adalah bicara tentang kemana tempat kembali hewan, binatang-binatang. Kemana tempat kembali mereka, binatang-binatang itu? Setelah mereka mati semua, kemana binatang-binatang itu tempat kembalinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa idzal wuhushu husyirat, karena pada hari kiamat semua binatang akan dikumpulkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binatang yang paling buas dulu. Wa idzal wuhush itu binatang buas, artinya Allah hanya menyebutkan sebagian untuk secara keseluruhan. Jadi semua akan dikumpulkan, dari yang buas sampai ke yang jinak. Semua dikumpul. Tidak ada satupun binatang yang hidup di bumi kecuali akan berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Karena kenapa kemudian mereka kok dibangkitkan juga? Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidaklah binatang yang melata di bumi, tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga umat sama seperti kalian. Dan kami tidak pernah meninggalkan sedikit pun kecuali sudah jelas dalam Quran. Kemudian mereka pada hari kiamat akan kembali kepada Rabb mereka. Untuk lebih jelas lagi, kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh atau yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilatus Shahihah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah
hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak yang kalian rampas di dunia kelak pada hari kiamat. Artinya akan ada kisos pada hari kiamat. Dan inilah keadaan Allah. Sebab kalau tidak ada kisos pada hari kiamat, tidak ada hisab pada hari kiamat, enak kali orang zalim itu. Mereka mendolimi orang, tapi mereka tidak diapa-apain di dunia, tidak dapat apa-apa, di akhirat tidak dapat apa-apa. Enak sekali mereka. Makanya orang-orang zalim itu, seandainya di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak balas, bukan berarti mereka selamat, tidak. Di akhirat ada hak yang mereka akan dituntut oleh orang-orang yang pernah dizaliminya. Kemudian Rasul mengatakan sampai kepada binatang. Binatang juga ada hisabnya, ada kisosnya. Sampai-sampai kata Rasulullah, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk, yang ditanduk-tanduk oleh kambing yang bertanduk di dunia, maka mereka akan balik menanduk di akhirat. Jadi kalau seandainya ada kambing yang bertanduk, nanduk kawan yang tidak bertanduk, mungkin yang jantan, yang betina tidak bertanduk, ditanduk pula kawannya. Nanti pada hari kiamat tanduknya akan diambil, kemudian diletakkan kepada kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan, tanduk dia sebagaimana dia menanduk kamu di dunia. Berapa banyak dia menanduk, kau tanduk sebanyak itu. Itu maksudnya. Ini permisalan saja kambing, artinya semua binatang semua akan dikisos. Karena kita tahu bahwa binatang ini mereka biasa di alam liar itu, mereka hidup di rimba, ikhwan. Kadang-kadang harimau ya memakan kancil dan begitu seterusnya kan. Buaya makan apa dan begitu seterusnya. Nanti di hari kiamat yang pernah memakan binatang yang dia akan dimakan dengan binatang yang pernah dimakannya. Itu sebagai kisosnya. Tetapi kalau semua, dan itu dalam bentuk keadilan ya, kalau semua sudah dikisos, binatang itu sudah mendapatkan keadilan, lalu kemana tempat kembali mereka? Pertanyaannya, apakah mereka masuk surga, dikumpulkan bersama manusia? Tidak. Setelah terjadi hisab, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka setelah terjadi kisos dan hisab bagi binatang, semua binatang jadi tanah. Artinya tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Lah kisos-kisos binatang itu disaksikan manusia. Disaksikan manusia. Lah orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu, mereka jadi tanah setelah kisos dan hisab itu. Apa kata orang kafir disebutkan dalam surah An-Naba? Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya ya Rabb, aku jadi tanah seperti binatang-binatang itu. Mungkin? Mustahil. Orang kafir harus dihisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita boleh simpulkan dari pengajian dari awal sampai akhir, ya, manusia itu sebenarnya terbagi menjadi tiga. Cuman saya kan dirinci saja. Tapi globalnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Baz atau Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya cuma ada tiga kelompok di akhirat. Pertama orang kafir, jelas mereka akan diadab, masuk neraka, dikekalkan di dalamnya, termasuk orang musyrik di situ. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman yang sampai ke taraf takwa, maka mereka direct masuk surga, tidak ada cerita. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman yang dilumuri dosa. Maka orang-orang yang beriman yang dilumuri dosa ini, yang disebut dengan usat minal muwahhidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Kalau seandainya dia di dunia umpamanya memakan harta anak yatim, maka jelas Allah mengatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim di dunia, maka di akhirat dia akan makan api neraka di perutnya. Berarti jelas hukumannya. Atau seandainya mereka adalah
orang-orang yang memakan riba. Maka Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba di dunia nanti pada hari kiamat seperti orang kesurupan, jungkir balik sana sini seperti orang kesurupan setan. Karena di dunia kalau orang sudah dikuasai riba, dia nggak kenal apa-apa, karena sudah terlampau nikmat dengan ribanya, seperti orang kesurupan. Itu juga dibangkitkan seperti itu. Atau orang yang sombong, maka akan dikecilkan badannya. Atau para peminta-minta, maka akan dihilangkan daging di mukanya, dan begitu seterusnya. Jadi para usad minal muwahhidin, kalangan ahli tauhid yang bermaksiat, maka mereka diazab sesuai dengan dosanya. Apabila sudah bersih dosanya, maka ahli sunnah wal jamaah tidak seperti khawarij dan tidak seperti mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan para pelaku dosa besar mereka tidak kafir di dunia dan mereka tidak kekal di akhirat. Tetapi orang khawarij mengatakan para pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat masuk neraka dan tidak akan pernah keluar. Beda pula dengan mu'tazilah, di dunia tidak mukmin tidak kafir, tapi di akhirat sama dengan orang-orang khawarij, dikekalkan di dalamnya. Maka kita menyelisih mereka. Kita katakan para pelaku dosa besar di dunia mereka tetap mukmin tapi kurang imannya karena mereka bermaksiat. Tapi di akhirat mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya, tapi Allah hanya mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Kalimat sesuai dengan kehendaknya ini berarti dosa selain syirik dari dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau direct masuk surga, kalau Allah mau diazab dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun dalil-dalil orang-orang khawarij yang mereka mengatakan bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Ini lihat, orang yang membunuh dikekalkan dalamnya katanya. Maka ahli sunnah memahami kalimat kekal ini ada dua makna. Ada khalidan mukhalladan finnar. Maksudnya ada kalimat kekal dalam Quran itu maksudnya bisa dipahami kekal dan tidak akan keluar. Atau yang dimaksud kekal di sini saking lamanya. Maka mereka disebut kekal bukan berarti tidak akan keluar. Seperti orang yang bunuh diri, jelas hadisnya mereka dimasukkan ke neraka kekal di dalamnya. Maksudnya bukan orang yang bunuh diri seperti orang kafir musyrik masuk neraka gak pernah keluar, bukan. Maksudnya mereka akan lama di neraka gitu maksudnya. Tapi ujung-ujungnya pun kalau masih ada keimanan sebidarah, maka mereka akan dikeluarkan sebagaimana hadis yang ma'ruf, orang yang terakhir dari neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir pula masuk surga. Ma'ruf hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara 6 kelompok. Pertanyaannya, dari mana dari 6 kelompok ini posisi kita? Itu kembali kepada kita semuanya. Dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang jelas-jelas masuk neraka, atau mungkin dicuci dulu di neraka. Jadilah kelompok-kelompok yang kalau masuk itu tanpa hisab. Karena hisab itu ada 3. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk surga dihisab tapi hisabnya mudah, tapi ada juga yang masuk surga tapi hisabnya sulit. Dan kita mudah-mudahan kalaupun kita tidak masuk kepada kelompok yang tanpa hisab, minimalnya masuk kepada kelompok yang hisabnya mudah. Lalu apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu? Kalau hisab mudah itu disebutkan dalam hadis, orang-orang yang dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, dia mengakui dosanya. Dia mengakui dosanya, tidak ada yang diingkari dosanya. Apabila Allah katakan kau berzina, ya aku berzina. Kau mencuri, ya aku mencuri. Kau membunuh, ya aku membunuh. Kau tidak sholat, ya aku tidak sholat. Pokoknya setiap ditanya dosanya dia tidak mengelak.
itulah hisabnya mudah. Tapi yang hisabnya sulit itulah yang suka ngelak-ngelak tuh. Kau berzina ya? Tak berzina. Kau tidak sholat? Sholat. Ya. Kamu maling? Kapan aku maling? Kau korupsi? Tidak. Ini yang bantah-bantah, terjadi pembantahan dengan Allah. Ketika dia kemudian membantah, tidak, disitulah Allah datangkan saksi. Akhirnya lama hisabnya. Didatangkan saksi, bumi jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Bumi akan jadi saksi, kata bumi. Kata siapa kau tak berzina? Kau berada di bumiku, aku tahu kau berzina. Malaikat akan bersaksi, kata Raqib Atid, aku catat lo kau berzina. Kau bilang aku tak berzina pula. Sampai kepada kulit kita ini akan bersaksi. Kulit kita ini akan bersaksi dan mengatakan, kata kulit, iya memang badan ini berzina, badan ini mencuri, badan ini korupsi, badan ini itu. Sampai badannya protes sama kulit. Kulit, lima syahidtum alaina, kenapa kau tak bela badanmu? Apa kata kulit? Antaqanallah, kata Quran tuh. Kulit mengatakan apa? Macam mana saya akan bela badan yang membuat aku bicara Allah, katanya. Apalagi tangan akan bicara. Memang mulut terkunci, tapi Allah katakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut memang terkunci, tangan pula bicara. Saksi banyak di mana-mana. Ini hisab sulit nih. Suka bantah-bantah nih. Ya. Dan kalau sudah sulitnya alamat dia masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara-perkara yang penting kita imani tentang beriman kepada hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.